Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Pangestu Nugroho, saya dari kelas 2 CC3 dan saya berasal dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Tentu saja saya tidak sendirian di sini. Saya akan dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Haryo Putra Wibisono dan Adam Alexander. Sebelum saya memulai presentasi ini atau menjelaskan tentang materi tersebut, izinkanlah saya bertanya kepada kalian. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya harap begitu ya. Saya harap kalian semua pada sehat, baik dan baik-baik saja. Menurut kalian menjadi pemimpin apakah susah? Apakah sulit? Apakah mudah? Menurut saya, menjadi pemimpin tidaklah mudah. Pasti banyak rintangan yang akan dilalui. Dan tentu saja menjadi pemimpin yang baik juga tidak mudah. Pasti banyak masalah dan rintangan. Dan untuk kalian yang ingin menjadi pemimpin yang baik tapi tidak tahu caranya, tentu saja nonton video ini. Jangan pergi, jangan keluar, tetap nonton di sini. Kami akan memberitahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya, teman saya akan membantu kalian untuk menjelaskan beberapa materi, yaitu Haryo Kunto Wibisono. Saya persilakan untuk Haryo Wibisono atau Wibi untuk menjelaskan beberapa materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haryo Kunto Wibisono. Saya dari 2CC3. Apa itu leadership? Leadership itu adalah salah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran atau tujuan organisasinya. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam hal pencapaian tujuan organisasinya. Nah, itu definisi dari kepemimpinan. Ada juga menurut para ahli, kepemimpinan adalah perilaku individu dalam memimpin berbagai kegiatan seseorang, organisasi, atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu dari ahli dari Ham, Hill and Cons tahun 1957. Ada lagi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dari para pengikutnya. Itu dari Mujiono tahun 2002. Apa itu tujuan dari leadership, dari kepemimpinan? Apa tujuannya? Yang pertama, ada sarana mencapai tujuan, yaitu kepemimpinan adalah alat penting dalam mencapai tujuan. Kita bisa mengetahui semangat kepemimpinan seseorang dengan memperhatikan cara mencapai tujuan dan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Yang kedua, ada memotivasi orang lain. Itu tujuan yang kedua dari leadership, yaitu selain mencapai tujuan, kepemimpinan yang memiliki tujuan lain yaitu untuk membantu atau mengakomodasi orang lain agar lebih termotivasi. Ini dilakukan dengan meningkatkan dan mempertahankan motivasi dalam diri mereka sendiri. Yang baik adalah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada lagi pertanyaan, karakteristik dari pemimpin itu apa sih? Dari leadership, sifat kepemimpinan. Pemimpin memiliki hati yang peka terhadap lingkungannya, dapat mendengarkan saran dan saran-saran dari orang-orang sekitarnya. Yang kedua itu, pemimpin menjadi panutan di lingkungan mereka. Yang ketiga, pemimpin bertindak dan setia pada janji-janji mereka kepada organisasi mereka. Jadi jangan asal janji gitu, seorang pemimpin. Yang keempat itu, pemimpin mampu membuat keputusan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Seorang pemimpin yang sukses adalah seorang pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan
komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain dari sudut pandangnya dan mengarahkan mereka ke tanggung jawab total atas sudut pandang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Wibi, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam untuk beberapa materi selanjutnya. Untuk Adam, saya persilakan. Halo semuanya, nama saya Adam Christian Alexander. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kriteria seorang pemimpin. Kriteria seorang pemimpin yang pertama adalah mempunyai kecerdasan atau mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis. Di sini kriteria yang pertama ini adalah sangat penting karena seorang pemimpin akan dihadapi oleh sebuah masalah, dan pada masalah itu dia akan diharuskan untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, dalam keputusan itu seorang pemimpin harus dapat berpikir kritis untuk menguntungkan dia dan anggota-anggotanya pada sebuah masalah tersebut dan dapat memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua, mempunyai kematangan. Kematangan di sini adalah emosi yang stabil dan dewasa. Jadi emosinya tidak mengendalikan seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah motivasi diri atau tekad yang kuat. Dengan memotivasi diri, dia akan mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai tujuan dari anggotanya dan pemimpin tersebut. Lalu yang keempat adalah hubungan terhadap anggotanya. Seorang pemimpin akan mengakui martabat anggotanya, memiliki perhatian tinggi dan berorientasi pada anggotanya. Yang kelima adalah memiliki pola hubungan yang baik terhadap anggota-anggotanya. Seorang pemimpin yang sukses mampu menciptakan pola hubungan yang baik sehingga individu-individu atau anggota-anggotanya akan terus termotivasi oleh pemimpin tersebut karena dia mendorong anggota-anggotanya untuk bekerja lebih keras. Lalu yang keenam adalah mampu berinteraksi. Seorang pemimpin yang baik akan selalu berinteraksi dengan baik dengan sesama pemimpin, bawahan atau anggota, dan masyarakat yang dalam situasi dan kondisi apapun, buruk atau menyenangkan. Itu adalah kriteria-kriteria seorang pemimpin. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe seorang pemimpin. Yang pertama adalah autokratis. Jenis kepemimpinan ini seperti diktator. Semua pembagian tugas dan tanggung jawab adalah dipegang oleh pemimpin. Otoriter, sementara mereka yang dipimpin atau anggotanya hanya menjalankan tugas yang telah diberikan. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh ketergantungan pada otoritas atau dalam hal ini pemimpin. Lalu yang kedua adalah demokratis. Kepemimpinan yang demokratis adalah jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan wewenang luas kepada bawahnya. Ketika masalah terjadi, pemimpin selalu menyertakan anggotanya sebagai sebuah tim. Pemimpin menyediakan banyak informasi tentang tugas dan tanggung jawab anggotanya. Lalu ada partisipatif. Jenis kepemimpinan ini digunakan untuk memotivasi bawahan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, membuat pemimpin berharap karyawan atau bawahan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jenis kepemimpinan ini cocok untuk diterapkan di perusahaan di mana keputusan harus diambil oleh bersama. Yang terakhir adalah permisif. Jenis kepemimpinan ini akan selalu ingin membuat semua orang dalam kelompok mereka itu puas. Jenis kepemimpinan ini mengasumsikan bahwa jika orang puas dengan diri mereka sendiri dan orang lain, maka organisasi akan berfungsi. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih Adam yang telah membantu saya dalam menjelaskan beberapa materi. Saya harap kalian semua sudah pada paham ya untuk menjadi pemimpin yang baik. Menurut saya, saran saya untuk menjadi pemimpin yang baik, kalian harus mempunyai komunikasi yang kuat
oleh anggota kalian ataupun lawan bicara kalian. Yang kedua itu pengetahuan yang luas, sangat luas. Untuk menjadi pemimpin harus mempunyai itu. Yang ketiga itu kalian harus membangun hubungan yang baik pada anggota kalian, karena itu akan sangat membantu. Dan itu saja untuk saran dari saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya ingin meminta maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan untuk Anda atau yang menyinggung perasaan Anda. Dan pesan saya untuk kalian pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, saya harap kalian jangan bandel ya, jangan sering-sering keluar, tetap di rumah, stay at home, and bye bye.